Dalam klarifikasi itu, Fadlizon mengklaim tidak kenal dengan Angga. Bahkan Fadlizon juga menyebut soal Presiden Jokowi yang pernah bertemu dengan Farid Ogbah di istana jauh sebelum Farid itu ditangkap ya. Emangnya waktu itu Presiden Jokowi menyerahkan sumbangan ya buat Farid Ogbah. Lagian ada waktu 1 tahun lebih dari pertemuan di istana dengan penangkapan Farid Ogbah ya oleh Densus 88. Sementara ketika Fadlizon bertemu dengan Angga, baik Angga maupun organisasinya sudah ditetapkan sebagai organisasi dan pelaku teroris oleh PBB. Fakta inilah yang membuat makin viralnya foto Fadlizon bersama Angga itu. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Topik hari ini adalah Fadlizon, yang mungkin lagi keselak. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang Fadlizon. Terakhir itu pada akhir bulan Januari lalu. Waktu itu tentang nyinyiran Fadlizon kepada Presiden Jokowi terkait penamaan ibu kota negara yang baru. Saat itu Fadlizon pun ramai jadi perbincangan para netizen. Ya karena nyinyirannya yang menyerang Presiden Jokowi. Nah, saat ini Fadlizon kembali jadi topik perbincangan publik, terutama para netizen. Dengan otomatis Fadlizon pun jadi berita. Namun ada yang membedakannya dengan apa yang terjadi pada bulan Januari lalu dan beberapa momen serupa di tahun-tahun lalu ya. Biasanya, Fadlizon ini menyerang pemerintah atau Presiden Jokowi. Yang terjadi saat ini sangat berbeda. Jadi ceritanya gini ya guys. Pada tanggal 9 Maret lalu, Densus 88 menembak seorang tersangka teroris, Dr. Sunardi. Tindakan Densus 88 ini sudah dipastikan sesuai dengan prosedur, karena tersangka ini melakukan perlawanan yang agresif dan juga membahayakan keamanan masyarakat sekitarnya. Logika saja ya, kalau tidak bersalah kan tidak perlu lari dan sampai kejar-kejaran dengan polisi. Menurut Polri, Dr. Sunardi ini adalah seorang petinggi organisasi Jamaah Islamiyah dan penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau biasa disebut dengan HASI. HASI adalah yayasan atau organisasi yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. HASI telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2015 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari yang sama, Densus 88 juga menangkap terduga teroris lainnya, seorang relawan HASI yang bernama Angga Dimas Persyada. Baik HASI maupun Angga memang masuk dalam daftar terduga organisasi teroris. 2 hari pasca ditembaknya Dr. Sunardi, Fadlizon pun waktu itu bersuara di medsos, menarasikan bahwa tindakan Densus 88 tersebut sebagai praktek kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Narasi ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, karena sudah jelas bahwa aksi terorisme lah yang biadab ya. Sementara aksi Densus 88 merupakan tindakan pencegahan dan pengamanan agar masyarakat atau siapapun jangan sampai jadi korban aksi. Buktinya kan sudah banyak ya. Jadi mayoritas rakyat sebenarnya sudah paham bahwa narasi yang ditiupkan Fadlizon itu serupa dengan narasi pembubaran Densus 88 yang pernah pula dia tiupkan beberapa waktu lalu. Sama juga dengan narasi oleh Fadlizon ketika menyebut bahwa teroris itu tidak ada di Indonesia, hanya dibuat-buat. Narasi yang dimaksudkan untuk menyerang dan menyalahkan jajaran pemerintah. Seakan-akan apa yang dilakukan pemerintah itu salah semua. Untuk mendiskreditkan pemerintah ya. Namun Fadlizon tidak menyangka bahwa narasi yang dia gembar-gemborkan itu bakal jadi perangkap buat dirinya sendiri. Yakni ketika beredar cuitan lama dan foto dirinya bersama Angga Dimas Persyada. Seorang pegiat media sosial, Eko Kuntadi, disebut sebagai pihak yang pertama membagikan foto itu. Tampak Fadlizon sedang menyerahkan sumbangan sebesar $20.000 Amerika Serikat yang diterima oleh Angga. Bantuan ini katanya untuk krisis kemanusiaan di Suriah, untuk sebuah rumah sakit lapangan di sana. Ada pula ucapan terima kasih dari mereka atas bantuan Fadlizon, yang dijawab oleh Fadlizon lewat akun Twitternya.
mengenai aliran dana dan tentang organisasi yang terafiliasi dengan bisa dibaca di berbagai media ya. Kita fokus pada foto Fadlizon dan Angga yang kemudian jadi viral di media sosial, serta imbasnya. Saya tidak perlu memberikan data ya betapa viralnya foto tersebut, karena di media sosial begitu gampang ditemukan, misalnya di Twitter. Banyak sekali netizen yang memposting foto itu, disertai dengan analisa dan narasi bahwa Fadlizon diduga terlibat dengan pendanaan. Teori ini kemudian dihubungkan para netizen dengan narasi pembubaran Densus 88 yang ditiupkan sendiri oleh Fadlizon. Rakyat kan sudah cerdas ya, menghubungkan kedua fakta itu bukan jadi soal suka atau tidak suka terhadap Fadlizon, tapi semata-mata berdasarkan logika saja. Oleh sebab itu, foto dan narasi dugaan hubungan Fadlizon dengan organisasi terlarang itu jadi super viral. Di Twitter saja banyak sekali netizen yang memposting. Saking viralnya, sampai Fadlizon perlu mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Jarang-jarang loh Fadlizon bikin klarifikasi. Karena biasanya dalam politik, narasi harusnya digaungkan terus tanpa perlu diklarifikasi. Biasanya Fadlizon berada di pihak yang mengeluarkan narasi, bukannya diserang oleh narasi. Apakah narasi dugaan keterkaitan dengan teroris ini bikin Fadlizon panik? Bisa jadi. Dalam klarifikasi itu, Fadlizon mengklaim tidak kenal dengan Angga. Bahkan Fadlizon juga menyebut soal Presiden Jokowi yang pernah bertemu dengan Farid Ogbah di istana jauh sebelum Farid itu ditangkap ya. Emangnya waktu itu Presiden Jokowi menyerahkan sumbangan ya buat Farid Ogbah. Lagian ada waktu 1 tahun lebih dari pertemuan di istana dengan penangkapan Farid Ogbah ya oleh Densus 88. Sementara ketika Fadlizon bertemu dengan Angga, baik Angga maupun organisasinya sudah ditetapkan sebagai organisasi dan pelaku teroris oleh PBB. Fakta inilah yang membuat makin viralnya foto Fadlizon bersama Angga itu. Dikiranya semua rakyat Indonesia nggak paham bahasa Inggris kali ya. Fadlizon bukan hanya mengklarifikasi, dia juga mengemukakan bahwa pihaknya sudah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Jadi Fadlizon bermaksud memperkarakan hal ini. Siapa yang akan diperkarakan? Satu netizen saja? Atau puluhan netizen yang juga menyebarkan foto dan menyuarakan tuduhan itu? Di Twitter, di Facebook, dan di Instagram? Belum lagi netizen lain yang berkomentar mengiyakan tuduhan itu. Bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan. Apakah Fadlizon akan memperkarakan semuanya? Di sini terlihat ada perbedaan mendasar dengan polemik yang ditimbulkan oleh Fadlizon sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, Fadlizon menyerang pemerintah dan Presiden Jokowi. Dalam narasi pembubaran Densus 88 ada komentar dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menyerang balik Fadlizon. Menurut Kompolnas, narasi pembubaran Densus 88 oleh Fadlizon adalah narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Pernyataan Fadlizon disebut berbahaya karena disampaikan oleh anggota DPR. Bisa membuat kelompok itu semakin yakin dengan narasi yang dibangun. Artinya, Kompolnas menyamakan Fadlizon dengan kelompok teroris kan? Mengapa waktu itu Fadlizon tidak memperkarakan Kompolnas? Waktu itu ada pula petinggi Gerindra, Arief Poyuwono, yang menuding Fadlizon punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Apakah Fadlizon memperkarakan dia? Enggak juga. Sekarang, Fadlizon bermasalah dengan narasi dan tuduhan yang berasal dari pemikiran logis rakyat. Nah, apakah Fadlizon yakin akan memperkarakan semua rakyat yang terlibat dengan narasi dan tuduhan itu? Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali. Sekali lagi, ketika itu saya menerima delegasi, tidak ada hal-hal yang lain. Demikianlah klarifikasi ini. Saya juga tengah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Terima kasih. Sementara foto yang tersebar itu kan berasal dari cuitan akun medsos Fadlizon sendiri. Memangnya ada aturan yang melarang orang menyebarkan tangkapan layar atau screenshot cuitan seorang wakil rakyat. Yang disebarkan kan bukan hoax maupun editan, itu benar-benar foto dan cuitan Fadlizon kok. Wakil rakyat kok jadi musuhan ya sama rakyat?
Ini jelas akan merugikan Fadlizon dan partainya. Mengurus perkara hukum akan membutuhkan waktu dan energi yang banyak. Yakin Gerindra dan Pak Prabowo setuju dengan hal ini. Imbasnya bisa panjang loh, bisa-bisa sampai 2024. Nah, itulah sekarang yang mungkin sedang dipikirkan keras oleh Fadlizon. Kelihatannya sih garang ketika memberikan klarifikasi dan menyebut dikaji oleh tim hukum. Di dalam hatinya, mana kita tahu, bisa jadi panik, bisa jadi bingung, bisa jadi galau, bahkan linglung. Ya sudahlah, kita biarkan Fadlizon mikirin sendiri. Selalu dari kura-kura.